van jenazah. Nah, ini agak sedikit merinding juga sih saya ya di momen itu ya. Wah, ini masjid atau hospital? Ya kan, karena ada kereta van jenazah, geng. Yo sabre, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Dan tak lupa saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, geng ya. Semoga puasa kita di tahun ini dilancarkan semuanya, berjaya dan tidak ada yang bolos sama sekali, terutama untuk kaum lelaki, geng ya. Dan alhamdulillah sudah balik di Indonesia nih, geng ya. Tapi sebenarnya ada beberapa video-video yang belum sempat saya upload ya. Akan saya upload nantinya ketika saya sudah sampai di rumah ini, geng ya. Dan seperti yang kalian tahu nih, geng ya, ada beberapa video-video yang tentunya sudah saya upload ya sejak hari pertama saya datang dekat Malaysia kan. Nah, ini honeymoon dengan Kak Lonjong ya. Lalu juga ketika kita makan bertemu dengan Kak Ika Wulandari ya. Yang paling wow ini adalah menerja rumah dari Kapten Riz Hamid ini ya. Oke. Sepertinya saya harus selalu membuat video-video yang seperti itu sepertinya, geng ya. Terjah ke rumah siapa begitu kan, YouTuber daripada Malaysia begitu kan ya. Sepertinya saya harus sering-sering buat konten-konten seperti ini nantinya ketika semasa di Malaysia ya. Nah, itu ada banyak sekali video-video, geng ya, yang sudah saya upload. Dan terakhir kemarin ketika saya mengunboxing cindera mata dari Malaysia bersama Kak Lonjong. Dan by the way, Kak Lonjong sekarang tidur karena saya record pada jam 12 malam, geng. Dan seperti yang saya katakan tadi ya, sebenarnya ada beberapa video yang belum saya upload, geng ya. Salah satunya, nah ini dia. Salah satu yang paling menarik adalah ketika semasa saya sholat di salah satu masjid dekat Setiawangsa, geng ya. Setelah saya 3 kali ke Malaysia, saya baru tahu ternyata ini agak aneh sih menurut saya, tapi ini luar biasa, geng ya. Jadi aku baru tahu ternyata di semua masjid yang ada di Malaysia itu, geng, menyediakan servis untuk orang yang sudah meninggal, geng. Wah, ini aku baru tahu kemarin ketika saya berada di Malaysia, geng ya. Dan sebelum kita mulai video ini ya, seperti biasanya saya mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu ya. Seperti apa videonya? Ini dia, geng. Oke, geng, kita lepas sholat Asyar ya. Ini masjidnya lumayan agak besar juga, dan ini buat saya bingung ini pulangnya kemana ini. Sangat luas sekali, geng. Dan ini saya berada di salah satu masjid di tengah-tengah Setiawangsa ya. Ini masjid bertingkat, buat saya bingung. Semoga tidak sesat ya. Ternyata masjid ini tuh ada kelas Al-Quran juga, geng. Kelas Al-Quran dan fardu ain. Tempat wudhu oke, tanda salat lagi ya. Nah, ada dapur juga. Ini fungsinya apa ya? Dapur masjid dan juga bilik jenazah. Waduh. Itu dapur, geng. Oh, ini mungkin untuk para musafir ya. Untuk musafir mungkin ya, yang mau rehat di sini boleh ya. Nah, ini dapur masjid juga ada. Ini yang agak serem ini bilik jenazah. Yuk, jom kita keluar. Ya, nah ini tadi kita melewati tangga ini.
tandas dan tempat wudhu di bawah. Nah ini saya bingung itu yang ini, geng. Tuh, kelas, tempat wudhu, tandas, bilik jenazah, dapur masjid. Oke. Nah, tandas lelaki, bilik wudhu, bilik jenazah. Tuh, oke, kita telusuri bilik jenazahnya ya. Ini dapur masjid di situ. Oke. Jadi ini tempat wudhu kan. Nah ini cantik ya tempat wudhunya. Bilik jenazah yang mana? Itu. Nah ini kita sudah keluar ya, alhamdulillah. Nah itu Kak Loncong. Bilik jenazahnya nggak ketemu. Nah, bentar. Ini parkirnya. Nah, itu. Kalau kita lihat. Nah. Van jenazah. Nah ini agak sedikit merinding juga sih saya ya di momen itu ya. Wah ini masjid atau hospital ya kan, karena ada kereta van jenazah, geng. Jujur aku bingung ini aku ini. Kenapa ada van jenazah? Apakah masjid ini menerima mengurus jenazah? Ada bilik jenazah Kak Loncong. Nah tapi aku tak pasti. Ini maksudnya bilik jenazah ini untuk apa? Apakah masjid ini bersedia untuk mengurus jenazah, memandikan, mengkafannya atau bagaimana? Bro, ini satu pertanyaan untuk lu. Masa tadi gua masuk ke ini masjid apa ini namanya? Masjid Muas yang ada di Setiawangsa. Yang buat aku menarik itu ada beberapa hal. Salah satunya adalah bilik jenazah. Gue tadi juga lihat ada van jenazah. Untuk apa? Situ aja. Okey, setiap masjid dekat Malaysia lah, tak kira lah dekat mana pun, setahu aku lah, memang dah ada khas untuk pengurusan jenazah untuk kawasan karyah dia lah. Contoh kalau Masjid Muas ni kawasan karyah di sini, di kawasan taman yang berdekatan dengan ni, kalau ada kematian untuk menguruskan jenazah, memandikan jenazah, kalau tak dimandikan di rumah boleh diuruskan di masjid. Ataupun ada kematian yang berhampiran dan tak tahu nak mengurus kat mana. Dan, boleh ya? Boleh, memang boleh. Dan itu adalah secara percuma. Wow. Tapi setiap masjid ada juga dia punya, kadang-kadang ada menyediakan van jenazah. Ada tadi ada van jenazah. Mungkin masjid ini ada, tapi ada setengah surau atau masjid yang tidak ada van. Cuma ada tempat untuk mengurus. Cuma dekat Malaysia ni jangan risaulah, untuk kematian pasti ada ada cara untuk mengurus secara percuma. Banyak yang akan menawarkan secara percuma, tak perlu bayar. Itu ya. Aku tadi itu kan agak terkejut juga lah. Kok ada van jenazah di sini? Ini masjid atau hospital gitu kan? Ya, dan ternyata setelah lu bilang tadi, gua agak terkejut juga. Ternyata memang setiap masjid memang ada tempat mengurus jenazah, untuk memandikan jenazah, untuk mengkafankan jenazah, dan terus disembayangkan. Kalau contoh, kalau kita ini untuk memudahkan
waris lah, untuk memudahkan waris jenazah. Oke. Kalau kita mandikan di rumah dan mungkin disolatkan di rumah, tapi kalau diuruskan di masjid kan bisa ramai-ramai saudara maranya ke sini, bisa sholat lebih luas. Diuruskan di sini, langsung disolat ataupun diuruskan di rumah, dibawa ke sini, disembayangkan di sini. Waduh, itu sudah lama ya ada cara seperti itu? Udah dari dulu, bro. Dari dulu? Bukan perkara baru, memang udah dari dulu. Kita yang buat kita perkara baru ya Kak Lonjong ya? Tadi Kak Lonjong perasaan kan ada van jenazah buat apa? Ini masjid atau hospital ya kan? Ternyata kalau di sana jarang. iya, nggak ada. Masjid ya masjid. Jadi hanya untuk orang sholat. Kalau Ada bilik dapur juga, buat apa bilik dapur? Itu kalau dapur kan sentiasa ada wakaf orang pergi. Contoh Orang kalau sedekah macam gitu ya? Ya, contoh kalau ada makan-makan ataupun bulan puasa lah. Bulan puasa untuk berbuka puasa. Jadi mereka akan menyediakan makanan dari dapur itu. Disediakan dulu untuk para jemaahnya. Untuk santap dulu ketika udah azan, santap dulu baru sholat. Itu untuk yang ringan-ringan. Pas udah kelar sholat, maghribnya baru boleh makan. Itu kebiasaannya masjid akan menyediakan dari dapur itu. Masak di situ, rewang di situ, orang panggil sini rewang. Sama juga ya, Kak ya, di Jawa juga rewang sih ya. Masak di situ. Banyak rewang. Ya, orang-orang ejek-ejek masjidnya, pengurus masjid. Kalau Lonjong juga agak terkejut. Hah? Iya, ada van jenazah, ada bilik jenazah. Ini hospital atau ternyata memang fungsinya seperti itu, dan itu sangat-sangat luar biasa. Itu sudah lama ya, ada sudah lama, dan hampir ke semua masjid ada. Dan surau beza surau dan musola ya, kalau beda. Beza surau dan masjid. Surau kecil kan? Surau kecil lagi. Kalau masjid kan besar. Ya besar. Nah, tapi ini masjid. Itu surau pun ada pengurusan jenazahnya. Ya. Nah ini tadi saya sholat di situ geng ya. Kalian nampak. Dan aku baru tahu loh ternyata. Oke. Ya. Oke. Informasi yang sangat-sangat berguna. Dan aku baru tahu ternyata bisa digunakan masjid itu ya boleh mengurus jenazah mana-mana, tapi sekitar sini aja bro ya, sekitar sini dekat-dekat sini dikhususkan. Nah, tapi kalau ada orang luar yang kebingungan mau ngurus ini, boleh aja diterima, walk in ke sini. Dan itu percuma. Ya itu percuma. Wow. Sampai dengan disolatkan. Dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu ada van jenazah, dikuburkan sekalian. Mau minta kuburan kemana? Kalau di Malaysia sistemnya beda lagi. Karena kalau contoh kita kalau ada daerah kan kita ada KTP kan, ya, kita ada ID. Alamat di situ. Okay. Jadi kalau contoh lu tinggalnya di sini, rumahnya lu di sini, jadi lu ada tempat untuk menanam. Karya Setiawangsa ada tempat kuburannya. Kalau sekitar Setiawangsa ini Kuala Lumpur ya. Itu ada kuburan untuk orang Kuala Lumpur yang di Gombak sana. Ya. Di setiap daerah pasti ada tanah kuburnya sendiri. Iya, kalau itu sudah paham aku. Ya, tapi jadi, jelas enggak kebingungan karena di setiap daerah ada masjidnya. Ya, itu dia. Setiap daerah, setiap kawasan lah. Di sini aja ada berapa masjid? Di Setiawangsa ini ada 3 masjid yang berdekatan. Dan ini semuanya ada fasilitas itu ya. Fasilitas mengurus jenazah. Kalau van jenazah itu ada masjid masjid tidak ada. Biasanya diwakafkan sih. Lu orang kaya. Kalau kesini, nih aku mau kasih van ini ke. Untuk jenazah gitu ya. Itu. Luar biasa geng. Good job. Ya kita langsung berangkat. Ada yang menunggu kita. Tapi yang jelas Kak Lonjong, ini mungkin bisa lah ya dijadikan sebuah idea ya. Mungkin kalau ya di Indonesia juga harusnya seperti itu juga. Jadi orang nggak bingung ketika ada salah satu saudaranya yang meninggal, bisa dicontoh harusnya ya kan. Jadi di sana kan di rumah masing-masing ya. Betul. Kalau setakat ini di masjid sepertinya belum ada, hanya sholat bro. Hanya sholat. Kalau mengkafani
sama mandi, mandiin, mengkafani itu ada petugasnya yang datang ke rumah kita. Itu ya. Tapi kalau di sini semuanya Di sini bisa milih juga karena disiapkan ya. kalau meninggalnya di rumah sakit ya, rumah sakit di juga, hospital rumah sakit juga akan offer mau dimandiin di sini, dikafanin di sini atau mau dibawa dulu ke rumah gitu. gitu ya. Dipermudah lah. Urusan Sangat-sangat kematian ini harus dipermudah. betul. Kasihan jenazahnya. Kasihan. Kita nggak tahu kan jenazahnya warisnya berkemampuan apa enggak. Iya, Jadi ini betul. opsinya. Oh iya betul. Luar biasa nih geng ya. Salut. Luar biasa. Oke. Ya geng, sumpah aku baru tahu informasi ini. Saya 3 kali ke Malaysia, informasi ini kenapa baru tahu sekarang ini Kak Lonjong. Aduh. Dulu Iya. nggak pernah ke masjid. Nggak pernah sholat. Hanya Jumat saja. Oh, Kalau hanya sholat, Jumat. ya. Kalau sholat tetap lah, maksudnya Oh, tapi nggak di masjid. ke masjidnya hanya ketika waktu sholat Jumat. Dan itu saya tidak. Mungkin kebetulan lu lalu di bilik itu karena kebiasaannya kalau di masjid di satu sudut di belakang sedikit ada bilik untuk memandikan jenazah. Tadi aku notice itu memang tulisannya besar. Ya, Jadi emang lantai 1 ini ada dapur, ada toilet tandas, ya kan? biasanya di masjid-masjid kalau tempat mandikan jenazah itu memang dituliskan tempat menguruskan jenazah atau tempat jadi memandikan seperti jenazah. menunjuk lokasi. Ya, Tempat gitu. ini dapur, ini mungkin tempat sholat, ini wudhu. Ya benar. Kan gue notice tempat memandikan jenazah. Lu. Ini hospital atau masjid kan gitu. Ini sesuatu yang baru buat gua walaupun mungkin orang Malaysia ini udah lama, rancangan lama mungkin udah lama dari dulu kami seperti ini. Ini baru nih buat saya, geng ya. Nah, kalau sudah seperti itu, geng, itu lebih senang sih ya menurut saya. Karena yang namanya orang lagi berduka, ya tengah bersedih, ditinggal keluarganya itu, mereka pasti tidak akan sempat berpikir ya bagaimana cara untuk memandikan, ya kan. Itu kan harus ada lebih dari 1 orang yang membantu ya. Lalu bagaimana mengkafani, mensolati, dan ternyata benar-benar sangat praktis ya. Sangat senang sekali semisal kalau ada satu masjid ya kan, dalam satu daerah itu, satu kampung itu ada masjid yang sudah siap sedia menguruskan keperluan-keperluan untuk jenazah ya, begitu, dari mungkin kain kafannya, lalu memandikannya seperti apa ya kan, sholatnya, sekaligus dikuburkannya. Dan seperti yang dikatakan oleh Jenzer tadi ya, itu percuma ya, tahu sendiri lagi yang namanya hal-hal seperti itu kan. Apalagi kalau kita memandikan, mensolati, menguburkan itu kan memakai tenaga orang, memakai waktu ya kan. Jadi setidaknya mungkin untuk pihak keluarga ya yang ditinggalkan itu mungkin menyerahkan atau membayar uang, tapi itu pun tidak banyak, geng, mungkin ya begitu. Tapi kalau tidak ada uang pun percuma pun juga sepertinya oke, geng ya. Tapi kalau semisal saya sendiri mungkin ya saya kasih lah berapa-berapanya ya, walaupun tidak terlalu mahal, tapi setidaknya untuk ucapan biaya terima kasih lah ya, karena menguruskan jenazah tersebut. Begitu, geng. Wah, ini luar biasa nih, geng ya. Serius, karena bukannya saya membanding-bandingkan ya, di Indonesia sistem seperti ini nih masih jarang ya. Saya nggak tahu di daerah-daerah yang lainnya ya, di Jakarta, di daerah mana, daerah mungkin di Bogor atau mungkin di daerah yang lainnya. Setahu saya di Indonesia sangat jarang sekali ya sistem seperti itu ya. Ada van kereta jenazah, ada pihak-pihak untuk memandikan jenazah, bahkan sampai menguburkan, mensolatkan, menguburkan. Nah itu ya, ini ternyata di Malaysia ternyata hal itu sudah ada sejak dulu, geng. Ini luar biasa dan sebenarnya juga patut dicontoh ya. Apabila kalau ada masjid-masjid ya yang di Indonesia semuanya memberlakukan sistem seperti itu, ini tentu lebih senang sekali. Karena setahu saya, geng, kalau di kampung-kampung di Indonesia terutama ya, di kampung-kampung ini jenazah itu hanya disolatkan saja, tapi untuk memandikan, mengkafani, kita tidak ke masjid tetapi di rumah ya, begitu ya. Ini sistemnya sangat luar biasa sekali dan aku baru tahu ini, geng ya.
Mantul. Oke, geng ya. Sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di video next selanjutnya ya. Pengalaman saya dengan Kak Lonjong ketika semasa berada di Malaysia nanti akan saya sharekan di sini, geng ya. Dan tak lupa juga mengucapkan sekali lagi ya, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, geng ya. Selamat berpuasa ya. Semoga puasa kita di bulan ini ya, di tahun ini lancar, tidak ada yang bolos sama sekali. Oke. Ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Mungkin kalau ada penambahan komentar ya, bagaimana menurut kalian, boleh komen di ruang komentar seperti biasanya ya. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu, geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye, geng. Your turn.